Ya, jumpa lagi dengan saya. Kita akan belajar tentang siapakah Yesus. Apakah Yesus yang ada di dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran? Nah, sebelum kita masuk atau saya menjawab itu, saya barusan melihat salah satu video dari Ustadz Agustinus Kainama. Dia mengatakan bahwa dia pernah mencari tahu tentang siapa Yesus itu. Dan akhirnya dia menemukan ada 3 nama yang merujuk kepada pribadi yang sama. Dia menyebutkan pertama bahwa ada nama Yosua Hamasia, Yesus Kristus, itu dalam bahasa Yunani Koine. Setelah itu dia menyebut Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran. Dia setelah itu mengatakan bahwa 3 nama Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran, Yesua Hamasia yang dalam bahasa daerah Yesus Kristus, itu 3 nama tapi merujuk pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus. Nah, menurut saya ini adalah satu kekeliruan. Mengapa kekeliruan? Karena kalau kita melihat Yesus Kristus atau Yesua Hamasia yang ada di dalam Alkitab atau Isa Al-Masih Alkitab bahasa Arab, itu memang pribadi yang sama. Tapi ingat, konteksnya di dalam kitab sama, yang sama, yaitu Alkitab dalam bahasa Arab. Dia adalah orang yang sama. Tapi ketika kalau dia membawanya kepada Al-Quran, maka di sana saya mempunyai keberatan. Kenapa? Keberatannya saya memiliki sekitar 3 perbedaan dari Yesus Kristus dan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, kita melihat bahwa Yesus Kristus, Isa Al-Masih, dan Yesua Hamasia yang ada di dalam Alkitab itu adalah pribadi yang dinubuatkan. Ingat, ini pribadi yang dinubuatkan. Tapi kalau Isa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak dinubuatkan. Yang saya tahu tidak dinubuatkan. Maka ini sangat berbeda. Yesus Kristus dan Isa, Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab dan Isa yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda atau tidak sama. Maka ini yang menjadi keberatan. Keberatan saya yang kedua atau pertimbangan saya yang kedua adalah Yesus Kristus itu lahir di kandang domba, sedangkan Isa yang ada di dalam Al-Quran itu dia lahir di bawah pohon kurma. Ini sangatlah jauh berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat bahwa Yesus Kristus itu mati di salib, sedangkan Isa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak mati dan tidak disalib, tetapi dia diangkat langsung oleh Allah. Itu menurut Al-Quran. Tapi Yesus Kristus atau Isa di dalam Alkitab itu dia mati di salib. Setelah itu dia dikuburkan.
dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi tiga hal ini, ya, tiga hal ini yang menjadi pertimbangan saya. Mengapa saya keberatan? Karena dari hal ini saja sudah berbeda. Bagaimana mungkin pribadi Isa yang ada di dalam Al-Quran mau disamakan dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab? Itu tidak akan sama. Mau sampai dimanapun tidak akan sama. Maka ini yang membuat saya keberatan. Jadi untuk Ustadz Kainama, menurut saya Anda yang kurang memahami sejarah. Karena menurut sejarah pun, Isa di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Atau Isa di dalam Alkitab bahasa Arab. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Ya, jadi titik beratnya Yesus di dalam Alkitab dan Isa di dalam Al-Quran itu berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Tidak bisa disatukan, tidak bisa disamakan. Ya, jadi Ustadz Kainama, silakan Anda belajar dulu tentang sejarah dan tentang kitab sucimu sendiri. Jangan engkau mencomot Alkitab, setelah itu engkau mencomot Al-Quran yang sangatlah berbeda satu sama lain. Kalau Yesus yang ada di dalam Alkitab atau Isa yang ada di dalam Alkitab, itu dia mati untuk menebus dosa manusia. Sedangkan Isa tidak mati, dia diangkat langsung oleh Allah. Jadi ini sangat berbeda. Maka itu berbahagialah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa manusia yang sudah percaya kepada Yesus, dosanya diampuni. Dia akan punya kepastian keselamatan. Tidak ada mudah-mudahan bagi mereka yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Maka itu saudara, bagi Anda yang belum percaya kepada Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab, ini adalah saatnya. Jangan engkau mengeraskan hati. Percayalah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah Yeshua HaMashiach di dalam hidupmu. Maka Anda akan mengalami satu perubahan, yaitu memiliki kepastian keselamatan. Dan saudara, mari kita mulai jeli dalam mempelajari, melihat hal-hal seperti ini. Karena bisa saja iblis memakai orang-orang durhaka untuk membuat Anda tidak datang kepada Yesus. Mari jangan keraskan hati, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah Tuhan yang memberkati segala aktivitasmu dan membawa Anda untuk hidup memuliakannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.